Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau keluarga kita, anak kita, suami, istri, pemimpin negeri dilindungi Allah, kuncinya adalah sholat subuh berjamaah. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah kepada umatku orang yang paling awal bangun pagi. Jadi siapa yang paling awal bangun pagi, jam 3, jam 2, jam 1, maka dialah yang paling awal mendapat keberkahan. Bangun, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, zikir menunggu azan subuh. Nah, itu kunci mendapat keberkahan hidup. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat jangan keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah. Kalau ada ustaz buat pengajian, tak ada ustaz duduk berzikir, istighfar 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000, insyaallah baca pelan sampai waktu maghrib. Jadi kalau di Pulau Kundur maghribnya jam 6.30, berarti berzikir sampai jam 6.30. Maghrib 6.11, berarti sampai jam 6.11. Sampai jam 6.11 nanti kita pun selesai sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit. Itu cara mudahnya, tengok. Kalau nanti maghribnya jam 6.30 sampai jam 6.30, maghribnya jam 6.11 sampai jam 6.11. Setelah itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti kita sholat sunat isyraq masing-masing, tidak berjamaah. Usolli sunnatal isyraq, nama waktunya syuruq, nama sholatnya isyraq, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah, nama sholatnya isyraq, nama waktunya syuruq, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Sampai ke rumah lupa yang mana syuruq, yang mana isyraq, yang mana sajadah, yang mana tilawah. Tapi insyaallah tausiah ini bisa diulang lagi melalui channel Ustaz Abdul Somad TikTok. Ada semua yang tak bisa diingat, ditulis. Pangkat yang paling tinggi dalam tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, polisi, itu yang paling tinggi bintang 4, jenderal. Kalau bintang 5 itu penghargaan, kalau bintang 7 poneng kepala. Jadi jenderal yang paling tinggi itu bintang 4 cuma. Walaupun sudah jenderal bintang 4, panglima, tetap juga bangun masjid. Siapa dia? Itulah kebanggaan orang Indonesia, namanya Muhammad Yusuf, Jenderal Muhammad Yusuf. Waktu saya kecil selalu disebut-sebut orang, disebut-sebut orang Jenderal Muhammad Yusuf. Membangun masjid di kota namanya Ujung Pandang, kota yang paling jauh di dunia. Itulah dia kota Ujung Pandang.
Jenderal Muhammad Yusuf membangun masjid di kota yang paling jauh di dunia. Kota paling jauh di dunia itu Ujung Pandang. Sekarang sudah berubah namanya menjadi Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Saya sudah 3 kali tausiah di masjid itu. Rupanya dia balik ke kampungnya, dibangunnya masjid namanya Masjid Al-Markaz Al-Islam. Kalau kita pikir menurut logika manusia, untuk apalah lagi dia membangun masjid? Padahal dia sudah panglima, sudah jenderal. Jabatan yang paling tinggi, RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Bupati, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Paling tinggi Presiden. Presiden bangun masjid. Nama masjidnya Masjid Kemerdekaan. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Itulah dia Masjid Istiqlal, dibangun oleh Presiden Soekarno. Meninggal Presiden Soekarno, naik Orde Baru. Presiden juga membangun masjid banyak, setiap kabupaten kota ada. Namanya Masjid Muslim Pancasila, dibangun oleh Presiden Soeharto. Lama saya berpikir, kenapa orang-orang yang sudah paling tinggi jabatan ini akhirnya bangun masjid? Jawabannya saya dapat dari dialog antara wartawan dengan petinju paling kuat di dunia. Menjatuhkan orang tak sampai hitungan menit. Tik, 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 tuh, jatuh. Mike Tyson, leher beton. Masuk Islam, di penjara. Ditanya orang, kenapa kau masuk Islam, Mike Tyson? Kata dia, dulu aku anggap akulah yang paling kuat di dunia dan aku merasa aku Tuhan. Rupanya Mike Tyson itu pernah merasa dirinya Tuhan. Apa tak Tuhan? Tuh jatuh. Sampai akhirnya waktu masuk penjara, barulah dia sadar ada yang lebih kuat dari dia, ada yang lebih hebat dari dia, ada yang lebih dahsyat dari dia. Itulah Allah. Akhirnya dia merasa bertuhan, dia makhluk, ada Khalik. Rupanya orang yang paling tinggi jabatannya presiden, paling tinggi pangkatnya jenderal, ada yang lebih tinggi lagi. Itulah dia yang kita sebut 5. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau penguasa, lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Kalau kau dipuji-puji orang, walahul hamdu, dia yang punya pujian. Kalau engkau hidup, kau bukan hidup, kau dihidupkan. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Dan kau bisa saja mati. Yumit, kau dimatikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Subuh diulang 3 kali, zuhur 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, asar 3 kali. 3 kali 5, 15 kali kita ulang. 5 itu diulang 3 kali, 15 kali sehari semalam. Tapi banyak orang Islam tak ingat. Kenapa tak ingat? Karena waktu mengucapkannya itu tak direnungkannya yang 5 itu. Kalau direnungkan itu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak orang tak ingat itu. Qadir, qadir. Tak ingat dia. Ibu tadi waktu mengucapkan qadir tu, kenapa kuat qadir? Nama laki aku Qadir. Jadi puncak dari kekuasaan, puncak dari pangkat jabatan, puncak dari harta, membangun masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum mati bisa bangun masjid. Aku tak bisa Pak Ustaz, saya tak ada jabatan Pak Ustaz, saya tak orang kaya Pak Ustaz. Doakan anak kita, ya Allah, jadikan anakku ini soleh, dan sebelum dia mati dia bangun masjid. Begitu mendoakan anak. Doakan cita-cita itu tinggi. Orang sekarang enggak mendoakan anak, ya Allah lulus dari PNS. PNS itu bagus, mantap, saya PNS, saya 11 tahun saya PNS. Tapi kalau untuk bangun masjid susah. Coba
doakan dia menjadi orang yang hebat. Kalau bangun masjid, kalau PNS paling tidak kepala dinas atau sekda, jabatan-jabatan tinggi. Tapi kalau dia bisnismen, pengusaha, maka insya Allah jangan mati sebelum bangun masjid. Boleh ditulis di buku harian, boleh juga untuk update status hari. Jangan mati sebelum bangun masjid. Alhamdulillah, masjid kita cantik dan indah. Kepada Bapak Ibu jamaah, sahabat, kawan dimanapun berada, kalau datang ke Pulauan Riau, mampir di Pulau Kundur, singgah di Masjid Hijir Ismail, walaupun bentuknya tidak melengkung. Hijir Ismail kan melengkung letter U. Dia tak melengkung, tetap petak 4, tapi masjid ini cantik luar biasa. Ukiran-ukirannya. Kalau sholat di Masjid Hijir Ismail ini, tolong matanya itu fokus ke tempat sujud, jangan menengok ke muka. Kalau menengok ke muka, bunga apa lagi? Cantik. Apa gunanya masjid itu diukir cantik-cantik? Cobalah tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ukirannya tuh Allahu Akbar. Cobalah tengok pintu Ka'bah tuh ukirannya, supaya manusia merasa ta'zim, takjub kepada ciptaan Allah. Itu gunanya. Makanya menengok kaligrafi yang cantik, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ini yang membuat ni manusia apa jin? Aku rasanya saya tak sanggup tangan. Itu gunanya itu. Nah, jadi buatlah masjid secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya, kaligrafinya, semuanya, sehingga membuat orang ta'zim. Ujung-ujungnya adalah mengagungkan, memuliakan Allah Akbar. Yang keluar dari mulutnya adalah Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Puncaknya adalah La haula wa la quwata illa billah. Saya kadang di beberapa masjid tak nyaman saya ceramah. Kenapa tak nyaman ceramah? Suara kipas angin berair pula tu. Tapi di Masjid Hijir Ismail ini tenang kita. Kenapa? Tak ada kipas, pakai AC. AC. Ada juga saya ceramah di beberapa masjid, AC-nya ada tapi tak hidup. Hijir Ismail hidup, sejuk, kita tenang kita. Mudah-mudahan masjid-masjid lain datang kemari studi banding, belajar, meniru, tiru, bawa pulang, buat. Tiru, bawa pulang, buat. Jadi orang datang kemari menjadi inspirasi. Tiru, bawa pulang, buat. Ini perlu ditiru nih pintu belakang. Supaya apa dibuat pintu belakang nih? Supaya ustadz tidak membelah jamaah, memijak tangan orang. Orang tua tak boleh berdiri. Masuk ustadz, semua orang berdiri. Orang tua masa disuruh berdiri? Itu maka dibuat pintu belakang. Kadang saya kalau sedang tausiah itu macam merenung, ustadz, apa yang dipikirkan ustadz ini? Yang saya pikirkan, cuman keluar dari masjid ini nanti. Membelah jamaah ini zalim itu, aniaya, memijak-mijak orang, melangkahi bahu orang. Ini bagus, buatkan pintu belakang, sehingga nanti ketika bapak semua sedang sholat, saya pun diam-diam pulang saya. Nah, jadi arsitektur bangunan bagus. Ketika Sultan Melayu Delhi sedang berkuasa, dan untuk Pulau Sumatera ini disitulah puncaknya. Kenapa? Karena tanah paling subur. Belanda membangun perkebunan tembakau untuk buat cerutu di Eropa. Daunnya tak boleh berlubang. Namanya tembakau Delhi. Paling enak di dunia, kata penikmat tembakau. Itulah dibuat rel kereta api. Didatangkanlah kuli-kuli dari berbagai macam negara. Itu maka di kota itu ada kota pecinan yang isinya orang-orang dari Tiongkok, dan ada kampung keling, sekarang berubah menjadi kampung madras. Maka sultan yang paling hebat waktu itu namanya Sultan Harun Ar-Rasyid membangun masjid 1.000.000 sak semen, namanya Masjid Al-Masun. Al-Masun artinya dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangunnya istana, namanya Istana Al-Maimun. Istananya cuman 300.000 sak.
Tapi untuk masjid dibuat 1 juta. Supaya apa? Supaya nanti kalau ditanya Allah waktu mati menghadap Allah, kau raja, iya, apa kau buatkan untuk rumahku? Dia bisa menjawab, untuk rumahmu 1 juta, untuk rumah aku 300.000 aja ya Allah. Cobalah kita perhatikan sekarang di stasiun kereta api, di stasiun bis, di kantor-kantor. Kantor direktur wangi harum semerbak. Masuk ke tempat musola masjid, sujud kita tak bernapas imam itu sujud. Kenapa? Sajadah bau hantu. Mana penghormatan kita terhadap rumah Allah? Tapi Masjid Hijr Ismail, cobalah tengok karpetnya tebal, wangi, harum semerbak. Saya di beberapa masjid pernah juga diundang ceramah masjid. Begitu saya tegak di masjid, hilang jari saya, tenggelam di karpet. Saking tebalnya bulu karpet. Sebelum ceramah datang ketua masjid berbisik, Ustaz, tolong penggalangan dana, karpet masih utang. Tapi Masjid Hijr Ismail tak ada. Nah, ini perlu kita ambil hikmah. Mudah-mudahan motivasi anak-anak muda ini, dia berpikir aku mesti jadi pemimpin, aku mesti jadi orang kaya, aku masih jenderal, sehingga gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Ini banyak sekarang anak-anak muda ini cita-cita setinggi di langit, kaki tak menginjak di bumi. Yang tak menginjak bumi itu hantu. Apa maksud kaki injak di bumi? Balik ke kampung halaman, bangun kampung halaman, supaya ada kesannya kita sukses. Untuk apa sukses di kampung orang? Sekarang standar orang kalau sukses itu, oh si Anu sukses merantau sukses. Apa standar dia sukses? Hari raya pulang bawa mobil, walaupun kredit. Berlomba-lomba kalau udah mau masuk bulan Ramadan membawa mobil kredit, ujung-ujungnya tak sanggup juga kredit, rental. Ini bukan standar sukses. Standar sukses bangun pulang ke kampung halaman, bangun masjid, bebaskan tanah. Alhamdulillah masjidnya sudah ada, pembebasan tanah sampai 2 hektar, cantik pula di tepi laut, sehingga semua nelayan yang lalu lalang menengok, orang datang kunjungan wisata religi. Tapi masjid zaman Nabi tidak hanya sekedar tempat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi juga di masjid selesai sholat menyampaikan hadis. Cakap Nabi, perbuatan Nabi, pesan Nabi, itu disebut dengan hadis. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5 isi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cikal bakal lembaga pendidikan berawal dari masjid. Masjid tertua di Mesir namanya Masjid Amr bin As, dibangun oleh sahabat Nabi namanya Amr bin As, dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab. Amr, pergi kau ke Afrika Utara, Islamkan mereka. Datang Amr bin As, naik kapal menyeberang Laut Merah sampai ke Afrika Utara. Sampai di sana dia bangun masjid tertua, itulah dia Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di masjid itu. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti bisa umroh dan singgah di Masjid Amr bin As Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Sahabat Nabi bangun masjid, umurnya lebih dari 1000 tahun, mengalir pahalanya kepada yang mewakafkan tanah, yang membangun, yang mengajar sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di Afrika Utara habis Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Di Maroko itu negara terakhir sebelum menyeberang Samudra Atlantik masuk ke Eropa. Ada masjid paling tua namanya Masjid Qarawiyyin. Sekarang jadi universitas. Universitas tertua di dunia namanya Universitas Qarawiyyin. Berawal dari masjid. Universitas Qarawiyyin, dari Masjid Qarawiyyin. Di Tunisia ada namanya Masjid Zaitunah, jadi Universitas Zaitunah. Di Mesir ada masjid namanya Masjid Al-Azhar,
jadi Universitas Al-Azhar. Katanya Al-Azhar paling tua Pak Ustaz. Iya, karena yang ceramah itu alumni Azhar. Dibilangnya Azhar paling tua, padahal ada yang lebih tua lagi, Karawiyin, Zaitunah, Al-Azhar. Semua berawal dari masjid. Maka mesti ada lembaga pendidikan. Apakah Masjid Hijr Ismail ada lembaga pendidikannya? Alhamdulillah, ada lembaga tahfiz Quran. Di Jawa orang tak penting ijazah, makanya banyak pondok pesantren tak ada ijazahnya. Ada pondok pesantren umurnya 300 tahun tidak ada ijazah, tidak ada ijazah sanawiyah, tidak ada ijazah PDF, tidak ada ijazah muadalah, tidak ada ijazah SMP. Jadi waktu kita tanya kiainya, Pak Kiai, ya pondok ini tidak ada ijazahnya, tidak ada. Di sini orang datang baca Quran, hafal Quran, baca kitab, pulang. Kenapa tak ngurus ijazah? Karena kalau ngurus ijazah barokahnya hilang. Pondoknya masih hidup saya sekarang. Sumatera tak bisa. Di tempat kita pertama kali yang ditanya orang, kalau tamat dari sini apa ijazahnya? Jadi kita mau tak mau ikutlah selera orang Sumatera. Kalau kita buat ikut macam pondok di Jawa, tak ada orang mendaftar. Maka buatkan formal. TK. Ditanya orang, kalau anak saya tamat TK ini ada ijazahnya? Ada. Dari mana? Diknas TK. Tak usah muluk-muluk. Tamat TK, hafal juz amma. Supaya apa? Supaya anak TK ini jangan asik menyanyi. Topi saya bulat, asik bulat dia. Menyanyi ini merusak akal pikiran. Karena nyanyi ini masuk ke otak, maka dia merusak hafalan. Makanya guru-guru dulu merubah syair jadi nyanyi, supaya nyanyi itu masuk ke kepala. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Dinyanyikan itu supaya masuk ke kepala. Begitu juga dengan tuan imam kita tadi, dilantunkan ayat Quran itu supaya menggema dia di kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan menyanyi, tapi ayat itu yang dilantunkan supaya masuk di kepala. Karena kalau nyanyi itu nanti waktu mau tidur, bangun tidur, terngiang dia di kepala, merusak yang lain. Makanya ulama kita pandai, sholawat tuh dinyanyikan, zikir dinyanyikan, subhanallah walhamdulillah, supaya apa? Supaya terngiang di kepala. Karena kalau dibaca lurus-lurus saja tak terngiang, teringat. Di alam bawah sadar kita masuk dia ke kepala. Makanya syair-syair itu dilantunkan dengan irama, dinyanyikan. Supaya apa? Supaya nyanyi tak masuk, lagu tak masuk ke kepala. TK, SD, SMP, berasrama. Saya senang sekali datang ke Pulau Kundur ini. Kenapa? Tinggalnya di asrama. Rasa santri malam ini. Ustadz nanti ceramah tinggalnya di hotel. Kita ustadz mau ceramah subuh, pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, tinggal di hotel. Malam ahad, malam libur, macam-macam lah di hotel. Keluar dari hotel, masuk di lift, macam-macam ditengok di lift tuh. Ada yang kain belum selesai dijahit, ada resleting putus. Mau tak ditengok takut salah picit lip, mau ditengok takut berdosa. Tapi kalau masjid-masjid macam Masjid Hijr Ismail semuanya ada kamar khusus untuk ustaz, tenanglah ustaz ceramah. Istri-istri ustaz pun kalau bertanya, abang di mana? Aku tinggal di samping masjid, kan tenang dia. Berarti abang di mana? Aku di hotel gitu. Perlu orang studi banding datang ke Masjid Hijr Ismail ini untuk menengok di mana lokasi membangun masjid. Lokasi mesti strategis, cantik. Di mana tempat asrama, bagus. Kelas-kelasnya di mana? Tanah kosong udah ada. Cuman banyak juga orang cemas, siapa lah yang akan membangun tanah kosong ini nanti? Pak Bupati udah habis 2 periode. Jadi Pak Bupati ini mesti jadi gubernur.
Saya sebetulnya mancing aja nih. Dari bunyi aminnya macam tak yakin orang. Bukan tak yakin, orang tawadu itu memang begitu. Dia dalam hati aja. Gitu dia. Amin ya Rabbal. Dilanjutkan oleh orang-orang yang cinta ke masjid, insyaallah.